Ya, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah Hukum Gereja. Hari ini kita akan membahas tentang sistem atau tata pemerintahan gereja. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan perkuliahan hari ini. Kiranya Tuhan memimpin menyertai kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan sistem pemerintahan dalam gereja saat ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami hingga selesainya mata kuliah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara-saudara, hari ini kita kembali lagi bertemu dengan mata kuliah Hukum Gereja. Dan hari ini saya akan membahas secara singkat tentang sistem tata pemerintahan dalam gereja. Nah, pokok-pokok dalam tatanan gereja ada hal yang kita harus perhatikan. Ya, ada beberapa sistem atau tata pemerintahan dalam gereja. Alkitab memang tidak menentukan tata pemerintahan gereja yang harus ditiru. Ada kebebasan tiap gereja untuk menata dirinya. Tetapi yang mutlak dan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan sebuah tata atau pemerintahan gereja ada dua hal yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama itu adalah kristokrasi dan relevansi. Nah, dua hal ini diharuskan dan diwajibkan dalam tatanan gereja. Nah, apa yang dimaksud dengan kristokrasi? Ya. Kristokrasi berarti pemerintahan Kristus atas gereja. Kristus adalah raja dan kepala gereja. Sedangkan relevansi adalah berarti kesesuaian dengan perkembangan situasi dan kebutuhan konkret. Jadi saudara-saudara harus melihat situasi gereja saat ini. Apakah memang gereja itu berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan? Kita akan melihat yang pertama itu dasarnya apa. Kepala gereja itu siapa? Ya, jangan sampai ada gereja hari ini yang mengklaim dirinya bahwa dialah kepala gereja. Kepala gereja adalah Kristus. Kita hanya alatnya, kita hanya hamba-hambanya yang Tuhan libatkan di dalam pekerjaannya. Jadi itu hal yang paling utama yang harus diperhatikan di dalam tatanan atau sistem pemerintahan gereja, bahkan dalam sebuah organisasi gereja. Tetapi juga kita harus melihat bagaimana perkembangan dan situasi dan kebutuhan. Jangan sampai karena kemajuan zaman kita sudah mulai melupakan dasar-dasar gereja itu sendiri. Harus tetap melekat dan berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan melihat sistem di dalam pemerintahan gereja. Ada namanya sistem Fafal. Nah, sistem ini dipakai gereja Katolik Roma. Paus dianggap pengganti Petrus dan wakil Kristus di dunia. Ini luar biasa sekali. Pimpinan tertinggi ialah Paus yang menjadi pengantara antara manusia dengan Kristus karena Petrus dianggap sebagai kepala rasul-rasul. Hal ini mereka mendasarkan itu kepada Matius 16 ayat 13 sampai 19. Itu dasar Alkitab mereka bahwa Pauslah yang diberikan rekomendasi untuk meneruskan pekerjaan para rasul-rasul, atau mereka mengklaim dirinya bahwa mereka lah semacam estafet atau perpanjangan tangan daripada rasul-rasul. Paus tidak dapat bersalah. Dan ini hal yang sangat membahayakan dalam sebuah sistem pemerintahan. Bila menetapkan pengajaran berlaku mutlak dan tidak dapat diubah. Siapa yang menyangkal akan dikutuk. Mungkin dari sisi positif, kalau rasul itu betul-betul memang menerapkan apa yang dikatakan firman Tuhan, mungkin tidak jadi soal di sini. Tetapi bisa saja dalam pelaksanaan tugasnya itu diselewengkan. Bisa saja dia mengambil sebuah keputusan yang sebenarnya sudah bertentangan dengan Alkitab, tapi karena dianggap itu tidak bersalah, maka itu bisa diikuti. Dan ini pernah terjadi, bagaimana Paus mengeluarkan surat pengampunan dosa. Padahal yang berhak mengampuni itu adalah Kristus, bukan manusia dalam diri Paus. Nah, keputusan ini memang dilakukan ketika
Konsili Vatikan 1870 di bawah Paus, mereka juga mempunyai para pembantu, ada kardinal, uskup agung, pastor ya, paroki ya. Semua pejabat itu adalah pembantu Paus. Nah, hal yang kedua yang ingin kita lihat dalam sistem pemerintahan gereja yaitu sistem episkopal atau episkopalisme. Nah, episkopal ini berasal dari kata episkopos. Episkopos ya. Artinya uskup atau bishop. Nah, menurut sistem pemerintahan ini, Kristus telah mempercayakan pemerintahan gereja kepada uskup sebagai penerus dari para rasul. Nah, sebenarnya tidak beda jauh dengan sistem Fafal tadi. Di gereja Katolik Roma, sistem ini dipakai dan Paus di Roma dianggap penerus Petrus yang menurut mereka rasul yang lebih utama. Nah, sistem ini bersifat hierarkis ya atau hierarkis, dan Paus berhak untuk menetapkan dan mengatur doktrin ibadah dan pemerintahan gereja. Nah, sistem pemerintahan ini berdasarkan pengakuan bahwa jabatan rasul-rasul diwariskan dalam diri para uskup. Nah, latar belakang timbulnya sistem ini adalah penolakan kekuasaan Paus ya di Roma yang tanpa batas. Nah, gereja Anglikan di Inggris dipimpin oleh Archbishop yang diangkat oleh Ratu Inggris ya. Jadi sebenarnya ini masih bagian daripada gereja Katolik. Nah, selanjutnya bahwa memang dalam sistem episkopal menurut ya Louis Birkhoff menekankan bahwa di dalam Alkitab tidak ada kelas atau pejabat yang superior ya. Para rasul mempunyai jabatan yang unik yang berakhir ketika rasul berakhir dan meninggal dunia. Nah, ini sekali lagi saya tekankan bagi saudara bahwa tidak ada lagi rasul di zaman sekarang. Itu berakhir ketika zamannya Yesus, dan ketika mereka dalam melaksanakan tugasnya, tanggung jawab dalam pelayanannya, mereka sudah meninggal dan berakhir. Dan sampai hari ini tidak ada lagi yang hidup dari antara para rasul itu. Sehingga sekali lagi bahwa tidak ada yang bisa memberikan jabatan dalam dirinya bahwa mereka lah pengganti rasul. Karena semuanya sudah berakhir. Dan dalam bukunya Louis Birkhoff sendiri juga ditekankan hal itu ya, bahwa para rasul itu memang unik. Uniknya kenapa? Karena dipilih langsung oleh Yesus. Maka kita tidak perlu mengaku sebagai rasul karena kita tidak dipilih langsung. Dan mereka juga akan berakhir tugasnya dan sudah berakhir ketika mereka meninggal dunia. Dan para rasul sendiri memilih dari antara anggota gereja penatua-penatua untuk memimpin, mengajar. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita bahwa rasul tidak pernah menetapkan rasul. Rasul ada karena Kristus. Rasul justru menetapkan para penatua untuk melanjutkan pekerjaannya di dalam gereja sebagai pemimpin, mengajar, membimbing, membina ya para jemaat. Karena rasul dari satu tempat ke tempat lain untuk terus menginjil, tapi ketika mereka meninggalkan tempat itu, maka dia akan menarik seorang penatua atau gembala atau pendeta untuk ya kita kenal sekarang mungkin pendeta atau gembala untuk memimpin atau mengajar jemaat di situ. Nah, sangat jelas dari Alkitab bahwa jemaat memiliki hak suara dalam gereja, dalam pelaksanaan kehidupan bergereja. Jadi tidak dimiliki oleh satu orang atau ada yang betul-betul didewakan di dalam sebuah gereja atau bisa saja sudah seperti Tuhan. Tetapi jemaat juga punya hak, punya suara untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi masukan untuk sebuah kemajuan dalam sebuah organisasi gereja. Nah, selanjutnya ada sistem kolegial. Nah, sistem kolegial adalah sistem pemerintahan gereja yang diatur dengan dasar demokrasi dan secara demokratis. Ya. Jemaat memilih wakil mereka menjadi anggota majelis jemaat, pengurus, klasis, dan sinode. Keputusan bersifat mengikat dan diambil berdasarkan suara terbanyak. Nah, ini sangat berbahaya. Ada beberapa gereja yang melakukan hal seperti ini. Bahkan juga bisa dikatakan dalam sistem presbyterian sinodal yang nanti saya akan bahas juga, ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Ini bisa menimbulkan sebenarnya hal-hal yang bisa terjadi semacam kekisruhan ya, ketidakharmonisan dalam sebuah gereja. Kenapa? Karena kalau pemilihan sudah dilakukan itu kan sudah model-model ya bisa dikatakan berdasarkan demokrasi ya atau demokratis, dan itu bisa saja kalau kita bisa menerima semua keputusan itu tidak jadi soal.
Tapi kalau sudah mulai menjadi sebuah kelompok ini mendukung ini, kelompok ini mendukung kelompok itu, berbahaya sekali dan itu akan menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Nah, inilah kelemahan dalam sistem kolegial sebenarnya. Nah, sekarang kita akan melihat sistem pemerintahan kongregasional atau independentisme. Nah, sistem pemerintahan ini diakui bahwa gereja berdiri sendiri, saling terpisah, independen, bebas, merdeka, atau kongregasi jemaat. Yang menentukan dalam gereja ialah warga jemaat, majelis jemaat yang hanya melaksanakan keputusan warga. Nah, menurut Louis Berkop bahwa model pemerintahan gereja seperti ini tidak selaras dengan ajaran Alkitab, sebab jika setiap gereja tidak bersikap pada gereja yang lain, tidak bisa menunjukkan kesatuan gereja Kristus. Dan ini bisa memberikan akibat yang kurang baik serta membuka pintu bagi kekacauan dalam sistem gereja. Nah, ini memang banyak kita menemukan di gereja-gereja aliran karismatik dan Pantekosta. Memang mereka mempunyai sinode, tetapi dalam pelaksanaannya justru terkadang memang tidak ada kaitan, ya. Mereka berdiri sendiri. Jadi kadangkala ketika mereka pergi diutus, membuat semacam mendirikan pos, lalu berdiri sebuah gereja, lalu mereka lah di situ yang menjadi pendetanya sampai gereja itu menjadi besar. Maka rata-rata yang dipercayakan di situ sebagai gembala itu sepertinya sulit tergantikan, dan biasanya digantikan oleh siapa yang disukai oleh jemaatnya. Atau bahkan kalau saudara menemukan di gereja-gereja Pantekosta, yang biasanya itu turun ke keluarganya yang akan menjadi gembala di situ. Nah, ini bisa juga berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja ini semacam, dalam sistem seperti ini bisa semacam dinasti, ya. Tidak lagi menentukan, tidak lagi memberikan hal-hal yang mungkin kriteria yang sesuai dengan jabatan-jabatan gerejawi, tetapi ini sudah berdasarkan tentang kekuasaan, siapa yang memulai, siapa yang berjasa di situ, siapa yang berhak. Nah, ini berbahayanya di sini, dan inilah yang dikatakan Louis Berkop bisa tidak selaras dengan Alkitab. Saudara ingat bahwa dalam menentukan pejabat gereja dalam sebuah gereja, dalam gereja mula-mula itu berdoa sampai berpuasa, minta betul-betul siapa yang layak untuk berada di posisi itu. Nah, ini bahayanya sistem kongresional atau independence. Yang berikutnya adalah sistem pemerintahan Erastian, ya. Ini berasal dari kata Erastus, ya. Ini sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi tidak apa-apa karena ini pernah menjadi bagian dalam gereja. Ini terjadi 1520 sampai 1583. Nah, negaralah yang harus memerintah gereja untuk melaksanakan disiplin gereja dan mengkomunikasikan itu kepada seseorang. Teguran gereja adalah hukum sipil, walaupun pelaksananya boleh dipercayakan kepada para pejabat resmi dari gereja. Nah, sistem ini tidak bisa diterima karena Kristus adalah kepala gereja, bukan kepala pemerintahan. Dan gereja tidak boleh dicampur oleh negara karena dua hal yang berbeda. Maksudnya adalah bahwa gereja harus taat kepada pemerintahan, itu wajib, ya, sesuai dengan apa yang Paulus sampaikan dalam kitab Roma, ya. Pemerintahan itu juga dari Allah. Tetapi dalam kaitan dengan gereja secara aturan-aturan dalam sebuah organisasi, negara tidak berhak. Kalau itu sampai terjadi, maka itu yang dikatakan tidak mungkin bersatu, ya. Negara, pemerintahan itu lain sisi, ya. Kita sudah pernah melihat bagaimana ketika ahli Taurat mencobai Tuhan Yesus tentang soal pajak. Apa yang menjadi haknya Kaisar berikan, apa yang menjadi haknya Tuhan berikan kepada Tuhan, seperti itu, ya. Jadi tidak ada penggabungan di sini. Tetapi warga gereja, jemaat gereja berhak, ya, untuk taat kepada apa yang menjadi aturan-aturan pemerintah yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak bertolak belakang. Jadi tidak akan pernah ada pemerintah menjadi kepala di dalam gereja. Nah, hal yang terakhir yang ingin kita lihat adalah sistem presbyterian sinodal, ya. Nah, kata ini berasal dari presbyteros yang berarti penatua. Dalam sistem pemerintahan ini, jemaat-jemaat lokal dipimpin oleh
para penatua dan dilayani oleh para diaken. Nah, ini juga terjadi dalam gereja mula-mula. Nah, sistem pemerintahan sinodal ini berarti tatanan yang berdasarkan paham bahwa Kristus memerintah atas gereja. Sekali lagi, Kristus kepala gerejanya. Melalui para pejabat gereja sebagai alat. Ya, kita hanya sebagai alat dalam gereja atau sebagai hamba Kristus. Nah, ada 3 atau lebih tingkat dalam presbyterianisme ya, atau presbyteria sinodal. Yang pertama, para penatua yang dipilih oleh jemaat lokal yang mengawasi kehidupan jemaat lokal itu ya. Dipilih berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, berdasarkan syarat-syarat yang ketat yang kita sudah belajar minggu lalu ya, tentang syarat menjadi penatua, syarat menjadi diaken itu betul-betul ketat. Salah satunya dia adalah orang yang betul-betul mengakui menerima firman Tuhan ya, Alkitab sebagai firman Tuhan atau adalah sebagai firman Tuhan. Dia ada orang yang tidak mempunyai istri lebih dari 1, atau ini penting, bahkan saudara-saudara masih betul-betul ingat betapa pentingnya ketatnya syarat menjadi penatua, jadi tidak sembarangan. Nah, jemaat-jemaat di daerah tertentu yang bertemu pada waktu-waktu tertentu tidak membicarakan ya, untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut semua jemaat di daerah, dibawa ke rapat oleh satu atau beberapa jemaat lokal. Maksudnya di sini apa? Bahwa ada namanya evaluasi pelayanan antar jemaat. Nah, ini kalau dalam gereja tua mungkin ada yang dikatakan klasis ya. Seperti itu. Kalau dalam GKSI itu ada tingkat sektor, BPW, baru sinode. Nah, ada hal-hal yang dibicarakan. Terserah ya. Ada gereja yang membuat itu 4 kali dalam setahun. Ada gereja itu mungkin setahun sekali. Tergantung, yaitu diatur oleh masing-masing. Nah, kenapa ini dilakukan? Supaya ada namanya koordinasi, ada namanya kerjasama. Nah, sistem presbyterian sinodal juga itu mempunyai sinode, ya, umum. Maksudnya dari bawah ke atas, ya. Memang rata-rata semua gereja yang ada di Indonesia itu mempunyai sinode. Saudara sendiri yang mungkin melayani di GKSI itu mempunyai sinode. Nah, dari tingkat bawah itu jemaat, gembala, sektor, BPW, baru sinode. Nah, dalam situasi organisasi seperti ini, mereka kadang-kala memutuskan untuk keputusan yang menyangkut segala sesuatu tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, biasanya itu dievaluasi melalui ada namanya rakernas. Rakernas menuju sidang sinode. Nah, itu mungkin hampir semua gereja-gereja yang mempunyai sistem sinode itu melakukan hal yang demikian. Nah, menurut Louis Birkhoff, ada 5 prinsip dalam sistem presbyterian sinodal atau presbyterianisme. Yang pertama, Kristus adalah kepala gereja dan sumber daripada segala otoritas. Ya, Kristus melaksanakan otoritasnya dengan memakai firman-Nya atau kerajaannya. Kristus sebagai raja melimpahkan kekuasaannya kepada gereja. Kristus melengkapi para pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan hal-hal khusus. Nah, kekuatan gereja terutama terletak pada pemerintahan dalam gereja lokal. Ini saya sudah jelaskan. Nah, saudara-saudara, itulah yang saya sampaikan tentang sistem pemerintahan gereja yang secara singkat. Nah, saya berharap saudara menambah pengetahuan dengan mencari informasi-informasi lain tentang sistem pemerintahan dalam gereja. Nah, hari ini saya akan memberikan tugas sebelum saya menyelesaikan mata kuliah ini. Pertama, bahwa saudara memberikan pendapat tentang sistem pemerintahan yang paling cocok, ya, atau ya cocok lah, ya, atau yang relevan lah digunakan dalam sebuah organisasi gereja. Yang kedua, menurut pandangan saudara, ya, pandangan Anda, sistem pemerintahan yang mana yang paling banyak digunakan gereja saat ini? Yaitu saudara bisa memberikan pandangan, mengamati, ya, tidak berasumsi segala macam, tapi betul-betul itu data di lapangan seperti apa sih gereja saat ini, ya. Apakah dari sistem yang kita barusan pelajari itu adakah yang menggunakan sistem pemerintahan yang mana? Apakah dia menggunakan ya, saudara bisa mengamati mungkin lebih fokus kepada aliran Protestan, ya, melihatnya itu karena kan kita semua aliran Protestan di sini.
tidak ada yang Katolik. Jadi fokus mana yang digunakan, yang lebih banyak digunakan dalam organisasi gereja saat ini. Jangan sampai dia menggunakan presbyterian sinodal, tetapi sebenarnya pelaksanaannya itu justru bukan. Nah, itu yang menjadi tugas saudara. Nah, catatan tugas ini dikerjakan dalam 1 minggu. Jadi silahkan saudara mengerjakan dan mengumpulkan, ya, dan mengirim ke WA saya, ya, japri ke saya, ditulis dengan rapi, difoto, baru kirim ke saya. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah hari ini dalam khusus hukum gereja dalam jabatan gerejawi. Kiranya Tuhan memberkati kita.